aku milih Novum ini karena dibandingkan dengan model yang lain ini, boleh dikatakan Novum itulah yang paling kuat dan bukan paling ringan ya, tapi ukuran beratnya dengan ukuran abrasi, ketahanan abrasinya itu seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-temanku di mana aja kalian berada? Selamat datang di channelku kembali. Dan bagi yang baru bergabung, aku ucapkan selamat bergabung. Channel ini adalah channel yang membahas tentang segala macam tentang apa aja itu kegiatan di alam bebas, baik naik gunung, susur pantai, dan segala macamnya. Dan juga kadang-kadang kita giveaway juga. Jadi, go ahead. No problem. Thank you. No worries. Just wondering, is it public holiday or what? No, we're just taking a day off to look at the flowers. Oh, no, because since the last Monday, every day I come here, the car parks are all full. Well, it's university break, so university Oh, has okay, 1 maybe week that's off, why. so Yeah. maybe Yeah. everyone's enjoying the sunshine. That's good. And Good weather too. it's beautiful. Yeah, very nice. Have fun. Enjoy your day. Yeah. Sampai tadi di mana? Ah ya, aku ucapkan selamat datang kepada kalian yang baru bergabung di channelku ini. Channel ini adalah tentang segala macam kegiatan di alam bebas, baik itu naik gunung, turun gunung, dan menjelajah hutan, dan segala macam, baik itu susur pantai, susur sungai, dan juga kadang-kadang kita adakan giveaway terutama tentang yang 4 besar, yaitu baik itu tenda, backpack, dan sleeping mat ataupun sleeping mattress. Untuk sekedar membantu kalian yang baru memulai kegiatan ini. Oke, kali ini aku mau membahas salah satu backpack aku yang udah lama aku pakai, dan teman-teman juga banyak yang mengatakan ayo dong review dong tentang backpacknya. Oke, kali ini aku tampilkan yaitu dari HMG, yaitu Hyperlight Mountain Gear, yang kebetulan sepanjang aku tahu itu jarang sekali pakai, atau paling tidak jarang sekali orang membahasnya, baik itu di YouTube maupun di internet, yaitu Northrim 3400 ya. Jadi di HMG itu ukurannya kalau 3400 itu sekitar 55 liter atau 60 liter. Kalau 2400 40 liter. Sebenarnya sih aku mau dulunya tuh beli yang 40 liter ya, tapi nggak ada. Jadi yang Northrim ini mulanya dari 55 liter ke atas. Nah, cuma dua deng, 3400 sama 4400. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa
kalau memang aku suka yang kecil 40 liter, kenapa nggak milih yang model lain aja? Nah, alasan kenapa aku milih no frame, karena no frame ini terbuat dari bahan yang tidak ada di model lainnya. Go ahead, Okay. say hi. Hi. Kita jeda dulu ya, karena ada beberapa orang-orang yang lewat depan kita. No, go ahead. Thank you. Thank you. Do you want us to be in your film? A local? Why not? It's a good day. Yeah. Nah, kembali ke yang tadi pembahasannya. Karena model-model yang lain itu semuanya terbuat dari DCF 50 ya. Dan juga DCF 150. Tapi anyaman kantong luarnya itu terbuat dari rambut biasa. Sedangkan kalau nggak jaring dan juga terbuat dari woven ya, anyaman yang sekitar aku lupa. Tapi yang aku punya ini anyaman dari 375 DCF. Jadi lebih tebal dan lebih fleksibel. Dan juga no frame ini lebih tahan air. Go ahead. Long story. Yeah. It's all about the bituminous of the weather, the park. Okay. Thank you. Ya tadi sampai di mana? Ya maklum ini jalan-jalan umum ya. Tapi aku dapatkan ini tempat yang bagus untuk mengambil videoku kali ini. Banyak pohon-pohon rindang yang umurnya juga kebanyakan ratusan tahun. Jadi, go ahead. Yeah. How are you? Nah, model yang lain itu kayak Junction, aku lupa ya namanya. Soalnya grogi sih ya, depan kamera sih. Nah, aku milih Novum ini karena dibandingkan dengan model yang lain ini, boleh dikatakan Novum itulah yang paling kuat dan bukan paling ringan ya, tapi ukuran beratnya dengan ukuran ketahanan abrasinya itu seimbang. Jadi dan juga ini lebih tahan air daripada yang lainnya karena itulah ini ada untuk minuman bladder di dalamnya, tapi dia nggak punya lubang untuk keluar untuk selangnya itu. Jadi bisa sih taruh botol minuman di dalam, tapi nggak bisa dikeluarkan untuk disedot dari luar. Nah, sehingga tertutup semua. Jadi itulah makanya ini lebih tahan air. Jadi kebanyakan juga yang rata-rata yang kegiatan perahu, canoeing, canyoning itu memakai North ini atau porter. Nah, kalau porter itu ada yang 40 liter, ada 60 liter sampai 70 kalau nggak salah 70 liter. Ya. Aku nggak suka porter karena porter itu tidak punya kantong luarnya. Jadi hanya melulu backpack aja gitu, tanpa ada kantong luar. Sedangkan Novum ini selain bahannya kuat, juga kantong luarnya itu ada dan terbuat juga dari anyaman yang paling tebal, yaitu 375 anyaman DCF, Dyneema. Seperti yang kalian lihat ini punya kantong dua. Kantong ini juga 375 dan juga terbuat dari resleting yang kedap air. Ya, walaupun salah satu yang aku setelah pakai beberapa lama nggak suka ini, ya ini hip beltnya. Aku lebih suka hip belt model Osprey ya.
Jadi ditarik dari samping ke dalam. Sedangkan ini ditarik dari dalam keluar. Jadi kadang-kadang tergantung situasi itu jauh lebih enak, lebih sering lebih enak itu kalau tarik dari luar ke dalam. Tapi ya nggak banyak komplain sih, nggak banyak konnya tentang yang ini. Kita bisa juga menggantungkan kantong untuk strap punggung, strap dada. Dan apa lagi ya, sebelum aku close up atau bakal close up masing-masing fitur di sini. Selain itu juga seperti biasa setiap backpack ada sternum strapnya, sternum strap. Ya ini juga tentunya pakai fluid, nggak begitu nyaring, tapi ya kalau masalah. Ada daisy chain di strap dada, apalagi. Oke. Ada juga Versa ya, kantong Versa. Nah ini dari AMG juga, kantong Versa bisa dibuat untuk tas pinggang. Ya, ini terbuat juga dari bahan Danima. Bisa juga dibuat untuk dimasukkan ke sini, taruh sini. Caranya ya kita masukin semua ini tali pinggangnya ke dalam kantong. Ini nggak sulit lepas ya tali pinggangnya, sayangnya seperti itu. Nah kemudian ini sternum strapnya dimasukin ke lubang yang belakang ini, di belakang. Nah, jadilah fanny pack. Jadi aku suka sekali kombinasi seperti ini. Di strap kita bisa taruh kamera, GPS, HP, snack juga. Jadi apa aja yang lebih mudah kita ambil dari sini pun dari sini. Walaupun ada kantong belakang, tapi kan kalau kantong belakang itu kita mesti turunin dulu backpacknya baru bisa diambil. Sedangkan ada kantong samping ini bisa untuk minum, kadang-kadang juga sulit untuk diambil. Tanganku nggak begitu fleksibel. Apa lagi ya? Nah seperti yang kalian lihat itu kantong paling besar di depan dan juga kantong samping 2 biji ya. Dan juga di atas ini ada strap Y-nya. Nah kita mulai dulu dengan fitur depan, bagian depan ya. Ini di sini kita mempunyai 3 kantong dengan elastis yang terbuat dari 375 denier anyaman Danima. Dan juga 2 kantong samping yang bisa ditaruhkan, mungkin biasa aku pakai ini 2 kali 1 liter botol ya. Sama juga samping kiri dan kanan. Ini depan dan kantong kedua ini semuanya 6,8 liter kapasitinya. Sedangkan di bagian atas ini ada strap Y yang juga bisa diatur panjang pendeknya. Ya, bakal ini bisa tutup juga. Sedangkan strap dari atas ada 2, kiri dan kanan. Walaupun ini sebenarnya bisa juga kalau ini penuh ya, itu bisa dikuncikan. Jadi ini 2 bakal ini bisa dikuncikan. Nah, ini susah juga kalau tangan satu megang kamera, satu megang ini. Nah setelah dilepas dari samping itu bisa juga
dikuncikan seperti ini. Bisa diangkat seperti itu, tergantung. Tapi aku lebih sering memakainya ini dikuncikan ke samping strap masing-masing ya, sehingga lebih mengkompres isi backpack. Kita punya strap lagi di sini yang untuk bahan-bahan ekstra. Dari sini kita harus ada strap sendiri ya. Jadi mana tahu kita ada barang-barang ekstra yang bisa dibawa di sini, kita bisa kunci dari sini ke sini, dari sisi kiri dan ke kanan. Ini loop untuk aspek ataupun ke payung mungkin bisa. Ada daisy chain juga di sini, bisa dihubungkan. Nah, strap untuk kompresi ada dua, satu di bagian bawah ini dan satu bagian atas. Jadi masing-masing sisi punya dua strap untuk kompresi. Sampai sini juga ada. Ya. Dan juga mungkin juga ini bisa strapnya untuk menahan ke barang-barang yang kita bawa di kantong ini. Nah, setelah itu kita akan melihat bagian belakang. Strap dada, kita punya daisy chain juga yang bisa dipakai dengan segala kegunaan apa aja. Mempunyai dua kantong hip belt. Ini semua kantong luar terbuat dari 375 denier anyaman Danima ya. Ini kantong sub beltnya memakai resleting yang water resistant, bukan waterproof. Sama juga dengan strap yang kiri, punya daisy chain strap juga. Sedangkan hip beltnya juga sama. Apalagi oke, bagian bawah dibuat lebih tebal. Seperti yang kalian di sini, ini ada lubang untuk aliran air ya. Nah, kalau hujan kan ini masuk air semua di sini, gampang di sini juga. Nah, semuanya itu bisa keluar dari lubang kecil ini di sini. Tuh. Sekarang coba kita bakal membuka semua strap ya. Jadi bisa kelihatan bagaimana penuhnya. Kalau bawa bakaran penuh. Bagaimana penuhnya kalau bawa barang sepenuh mungkin untuk mencapai 60 liter. Ini kalau seandainya nggak bawa barang banyak bisa di bentuk seperti ini, jadi lebih kecil lagi, mungkin 40 liter lah. Tapi kalau kita bawa barang lebih banyak, kita bisa expand ini ke atas lagi. Nah, itu penampakannya kalau strap di atas terbuka semua sampai ke atas. Itu sebelum dilipat ya. Kalau kita barang ada di dalam, kita bisa lipat ini paling tidak itu 3 kali. Jadi untuk menjaga air tidak masuk. Nah, ini penampakan tas pada saat dengan kapasitas yang maksimal sampai ke atas ya. Ini penampakan belakang, sedangkan penampakan depannya ini penampakan depan. Ketika tas diisi dengan daya maksimal yaitu 60 liter, dia taruh ada 55 liter gitu. Go ahead.
Oke, demikian tadi ulasan aku tentang eh, backpack HMG Northrim 3400 ini. Kalau ada pertanyaan yang kalian mau tanyakan, silahkan komen di bawah ini. Baik itu pertanyaan tentang backpack ini ataupun pertanyaan tentang apa aja umumnya. Ini eh, berbeda tadi pertama kali aku muncul di video. Nah, ini pada saat ini aku sengaja memaksimalkan daya kapasitas backpack ini menjadi 60 liter ya. Jadi bisa kelihatan bagaimana penampakannya kita memakai. Ini ukuran aku ukuran M. Jadi kalau melihat bagaimana nyamannya kita memakai backpack ini pada saat kita memakai ukuran yang pas untuk tubuh kita. Ditambahin dengan tas bersah untuk katakanlah mereka memanggil itu fanny pack dan juga kantong strap. Kantong strap ini bisa kita beli dua ya, satu di kiri dan satu di kanan. Tapi pada saat ini aku hanya butuhnya cuma satu. Oke, sekarang kita bicarakan bagaimana memilih backpack yang nyaman, ukurannya nyaman. Apa aja yang perlu diperhatikan untuk memilih backpack yang nyaman. Oke, banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana memilih backpack yang benar. Bang, berat saya sekian, tinggi saya sekian. Oke, aku nggak bakal bosan-bosannya untuk menjelaskan bagaimana memilih backpack yang benar ya. Pada saat berat badan orang sama sekali tidak ada hubungannya sama sekali dengan ukuran backpack yang bakal dipilih. Tinggi juga begitu. Kenapa? Taruh dah, aku tinggi 170, kadang mungkin dari sini ke atas yaitu 70, dari sini ke bawah 1 meter. Tapi mungkin ada orang yang lain 170, dari sini ke atas mereka tuh mungkin 50, dari sini ke bawah 120, beda dong. Jadi aku jelaskan sekali lagi. Di punggung ini ketika kita tunduk itu kalau kita raba itu bakal ada tulang menonjol. Ya, itu tulang ketujuh dari leher. Dari tulang itu ukur sampai ini kan ada pinggul ya. Pinggul ini bagian atasnya sejajarkan dengan tulang punggung ke sini. Dari situ diambil ukuran ke tulang yang menonjol tadi. Itulah ukurannya. Rata-rata mungkin kalau orang Indonesia sekitar 47 cm ya. Jadi kalau ukuran Osprey ataupun ukuran backpack yang umum itu jatuhnya ke ukuran medium. Ya. Nanti aku jelaskan lagi bagaimana melihat kalau kita memakai itu ukuran ininya salah, baik itu terlalu besar atau terlalu kecil. Oke, demikian dulu bahasan aku tentang backpack HMG Northrim 3400 ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.